Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang terdiri dari saya sendiri, Siti Dahlia, Femia, dan Ribut Haryanto. Dalam tugas kali ini yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Baiklah, kami akan coba menjelaskan definisi ERD. ERD merupakan satu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang sering kita jumpai dalam aktivitas pengembangan sistem oleh sistem analis. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Notasi dan simbol ERD dapat sama-sama kita lihat dalam slide-nya. Itu simbolnya ada persegi panjang untuk menerangkan tentang entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua itu ada lambang belah ketupat untuk menjelaskan tentang relasi, yaitu hubungan yang terjadi antar salah satu lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain ada one to one to many, dan many to many. Selanjutnya ada simbol oval. Itu adalah untuk melambangkan atribut, yaitu karakteristik yang dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Dan yang terakhir itu ada yang seperti garis lurus, itu adalah hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu tentang notasi ERD. Yang pertama itu ada entitas. Adalah objek atau hal spesifik yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai yang kemudian direpresentasikan dalam database. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen suatu dengan yang lainnya. Contoh penggunaan atribut dapat sama-sama kita lihat pada gambar yang tertera di layar. Berikutnya adalah relasi atau hubungan. Merupakan hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entitas. Relasi digambarkan dengan notasi belah ketupat. Ada jenis relasi rekursif, di mana relasi ini menghubungkan satu entitas ke entitas itu sendiri. Contoh dapat sama-sama kita lihat di layar. Berikutnya, kardinalitas atau derajat relasi. Merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Macam-macam kardinalitas, misalnya hubungan antara entitas A dan entitas B. Itu ada 1 one to one, 2 one to many, yang ketiga many to many. Selanjutnya ada mapping relasi atau rasio kardinalitas. Untuk mapping relasi dapat sama-sama kita lihat di layar. Ada relasi one to many, dan many to many. Berikutnya jenis hubungan. Yang pertama yaitu one to one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Pada tabel dapat kita lihat mahasiswa, pakai, dan NIM. Dapat dijelaskan bahwa satu mahasiswa dapat memakai satu NIM. Begitu juga sebaliknya, satu NIM hanya dapat digunakan oleh satu mahasiswa. Selanjutnya yaitu one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Pada gambar dapat kita lihat, yaitu ada kampus punya mahasiswa. Dapat dijelaskan bahwa sebuah kampus dapat mempunyai banyak mahasiswa.
dan seorang mahasiswa hanya dapat mempunyai satu kampus. Nah, yang terakhir itu many to many, yang dimana setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Pada gambar dapat kita lihat itu ada hubungan antara kampus, kerja, dan dosen. Dapat dijelaskan bahwa sebuah kampus dapat mempekerjakan banyak dosen dan sebaliknya, seorang dosen dapat bekerja pada banyak kampus. Selanjutnya, untuk contoh kasus IRD, pada kali ini kami akan mengambil contoh adalah sistem informasi reservasi hotel. Berikut adalah diagram penentuan hubungan antar entitas. Dapat sama-sama kita lihat di layar ya. Berikutnya pendeklarasian entitas ke dalam tabel. Dalam entitasnya ada entitas tamu, entitas pesanan, entitas kamar, entitas jenis kamar. Selanjutnya, pendeklarasian entitas ke dalam tabel. Ada entitas trans hotel, menu resto, jenis menu, dan trans resto. Selanjutnya, relasi tabel. Dalam gambar sama-sama dapat kita lihat relasi antar tabelnya. Cukup jelas menurut saya. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 5. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.